Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ayu Aldani dengan NIM 201020562, Ilmu Kesejahteraan Sosial B, UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mental illness tentang gangguan bipolar. Berbicara tentang gangguan bipolar berarti kita sedang membicarakan tentang dua periode ekstrim pada seseorang. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai definisi gangguan bipolar. Gangguan bipolar merupakan gangguan mood kronis yang ditandai dengan adanya episode mania atau hipomania yang terjadi secara bergantian atau bercampur dengan episode depresi. Gangguan bipolar disebut juga sebagai depresi manik, gangguan afektif bipolar atau gangguan spektrum bipolar. Menurut PBDGJ, gangguan afektif bipolar adalah suatu gangguan suasana perasaan yang ditandai oleh adanya episode berulang sekurang-kurangnya 2 episode, di mana afek pasien dan tingkat aktivitas jelas terganggu. Pada waktu tertentu terdiri dari peningkatan afek disertai penambahan energi dan aktivitas, mania atau hipomania, dan pada waktu lain berupa penurunan afek disertai pengurangan energi dan aktivitas atau depresi. Biasanya yang khas ada penyembuhan sempurna antar episode. Episode manik biasanya dimulai dengan tiba-tiba dan berlangsung antara 2 minggu sampai 4-5 bulan. Episode depresi cenderung berlangsung lebih lama, rata-rata sekitar 6 bulan, meskipun jarang melebihi 1 tahun kecuali pada orang usia lanjut. Kedua macam episode tersebut sering terjadi setelah peristiwa hidup yang penuh stres, tekanan, atau trauma. Dalam data WHO 2017 menunjukkan gangguan bipolar mempengaruhi sekitar 60 juta orang di seluruh dunia. Sekitar 1 dari setiap 100 orang dewasa terkena gangguan bipolar pada beberapa titik dalam kehidupan mereka. Gangguan bipolar biasanya dimulai antara usia 15-19 tahun dan jarang terjadi setelah usia 40 tahun. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Untuk yang pertama, faktor genetik. Penyebab gangguan bipolar bahkan sampai saat ini belum dapat diketahui dengan pasti. Data keluarga menunjukkan bahwa apabila dari salah satu orang tua memiliki gangguan mood, seorang anak akan memiliki resiko antara 10 dan 25% mewarisi gangguan mood. Jika kedua orang tua terkena bipolar, resiko ini berpengaruh besar terhadap anaknya. Untuk yang kedua, faktor sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status perkawinan orang tua, jumlah sanak saudara, status sosial keluarga, perpisahan orang tua, perceraian, fungsi perkawinan, atau struktur keluarga banyak berperan dalam terjadinya gangguan depresi pada anak. Ibu yang menderita depresi lebih besar pengaruhnya terhadap kemungkinan gangguan psikopatologi anak dibandingkan ayah yang mengalami depresi. Faktor psikososial yaitu kejadian yang menimbulkan dampak psikologis seperti kematian, penyakit, kerusakan hubungan, maupun kondisi finansial dapat menjadi pemicu timbulnya gangguan bipolar. Pada laki-laki dan perempuan mempunyai kemungkinan sama untuk terkena gangguan bipolar. Anak-anak pun juga dapat mengalami gangguan bipolar karena penyakit ini biasanya berlangsung seumur hidup. Remaja perempuan rentan mengalami bipolar karena dipengaruhi oleh hormon pada saat akhir balik. Depresi atau distimia yang terjadi pertama kali pada prapubertas memiliki resiko untuk menjadi gangguan bipolar. Orang-orang dengan gangguan bipolar seringkali tidak menyadari seberapa besar ketidakstabilan emosi mereka. Mereka juga mungkin tidak menyadari betapa perubahan suasana hati tersebut mengganggu kehidupan dirinya dan orang lain. Faktor resiko gangguan bipolar. Beberapa faktor dapat meningkatkan resiko atau kemungkinan seseorang terkena bipolar disorder, seperti periode stres yang tinggi, penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan terlarang, riwayat anggota keluarga penderita bipolar disorder atau gangguan kondisi mental lain, pengalaman atau peristiwa kehilangan yang terjadi secara tiba-tiba.
Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai klasifikasi gangguan bipolar disorder. Gangguan bipolar dapat diklasifikasikan menjadi gangguan bipolar 1 dan gangguan bipolar 2 yang merupakan dua tipe utama serta siklotimia dan gangguan spektrum bipolar. Gangguan bipolar tipe 1 itu ditandai dengan episode mania berat dan depresi berat. Gangguan bipolar tipe 1 ini ketika kondisi manja, penderita ini sering dalam kondisi berat dan berbahaya. Bahkan sampai terlintas di pikirannya untuk menyakiti dirinya sendiri, bahkan sampai berpikiran untuk mengakhiri hidupnya. Selanjutnya, bipolar tipe 2. Pada kondisi ini, penderita masih bisa berfungsi melaksanakan kegiatan harian yang rutin, atau bisa dikatakan tidak separah tipe 1. Penderita mudah tersinggung, kondisi depresinya berlangsung lebih lama dibandingkan dengan kondisi hipomanianya. Kondisi hipomania muncul ketika terjadi kenaikan emosi. Ada pula cyclothymic disorder, yaitu bentuk ringan dari gangguan jiwa bipolar. Cyclothymic disorder atau disebut juga siklotimia itu didefinisikan dengan banyak periode gejala hipomania dan periode gejala depresi yang berlangsung minimal selama 2 tahun, 1 tahun pada masa anak-anak dan remaja. Kondisi mania dan depresi bisa mengganggu, tetapi tidak seberat pada gangguan bipolar 1 dan gangguan bipolar tipe 2. Bipolar disorder ditandai dengan adanya episode gangguan mood yang ekstrim, yaitu fase manik dan depresi. Di antara episode gangguan mood, penderita terlihat seperti orang normal, seperti biasa. Adapun gejala manik berbeda dengan kegirangan yang normal. Orang dalam kondisi manik memiliki energi berlebihan dan cenderung berperilaku destruktif serta mengganggu orang lain. Adapun beberapa gejala bipolar disorder pada episode manik sebagai berikut. Untuk yang pertama, abnormalitas suasana hati seperti euforia. Untuk yang kedua, peningkatan energi. Untuk yang ketiga, peningkatan harga diri. Yang keempat, penurunan kebutuhan tidur. Yang kelima, lebih banyak berbicara dibanding biasanya atau terlihat seperti orang yang sangat aktif. Untuk yang keenam, agitasi psikomotor. Untuk yang ketujuh, memiliki penilaian yang buruk dan mengambil keputusan secara impulsif yang mengarah pada perilaku berbahaya. Adapun penderita bipolar disorder bisa disebut kondisi manik apabila gejala-gejala yang sudah disebutkan di atas berlangsung selama setidaknya 4 hari. Sementara itu, saat penderita penyakit bipolar mengalami episode depresi, ia akan terlihat mengalami kesedihan yang ekstrim yang tidak terjelaskan penyebabnya. Episode depresi ini berbeda dengan kesedihan biasa. Pada depresi, kondisi sedih menyebabkan penderitanya tidak bisa beraktivitas seperti biasa dan hal tersebut terjadi selama lebih dari 2 minggu. Yang selanjutnya mengenai intervensi pada klien gangguan bipolar. Pada pekerja sosial, saat menjalani intervensi pada klien gangguan bipolar, ada hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Adapun hal-hal yang boleh dilakukan yaitu memperlakukan klien dengan hormat dan bermartabat, melindungi kerahasiaan klien, memastikan privasi dalam pengaturan klinis,
selalu memberikan akses ke informasi dan menjelaskan resiko dan manfaat pengobatan yang diusulkan jika memungkinkan, memastikan orang tersebut memberikan persetujuan untuk pengobatan, mempromosikan otonomi dan kehidupan mandiri dalam masyarakat, melibatkan klien dalam pilihan pengambilan keputusan. Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan yaitu kerja sosial tidak boleh melakukan diskriminasi, tidak boleh mengabaikan prioritas atau keinginan klien, tidak boleh membuat keputusan untuk atas nama atau menggunakan kondisi klien, dan tidak boleh menggunakan bahasa yang terlalu teknis dalam menjelaskan pengobatan yang diusulkan. Pengakuan terhadap proses intervensi didasarkan pada pengetahuan yang teruji dan dapat dikomunikasikan. Keterampilan yang digunakan dengan cara menghargai, memahami, dan suportif untuk kepentingan klien. Diakui pula bahwa terapis akan bertanggung jawab untuk tindakannya. Istilah terapis tersebut menegaskan akuntabilitas dan tanggung jawab dan komitmen mendalam terhadap proses memperluas dan memperkuat basis praktek yang diverifikasi secara empirik. Konsep pekerja sosial sebagai terapis mencakup dimensi tanggung jawab personal, pelatihan, akuntabilitas sosial, dan otentitas sosial, pengetahuan dan kewenangan, penerimaan dan komitmen terhadap klien secara otentik. Terapi psikososial bisa dilakukan dengan memberikan dukungan, edukasi, dan bimbingan kepada orang-orang dengan gangguan bipolar dan keluarga penderita gangguan bipolar. Beberapa perawatan psikoterapi yang digunakan untuk mengobati gangguan bipolar meliputi 1. Terapi kognitif atau CBT, terapi keluarga, dan terapi psikoterapi interpersonal. Setelah menjalani terapi psikososial, ada 5 tipe perubahan yang dapat dihasilkan dari terapi tersebut, yaitu kognitif, emotif, perilaku, material atau environmental, dan menghilangkan penderitaan. Yang pertama, perubahan kognitif. Dalam praktek psikososial, bagian penting dari perubahan yang terjadi dalam keberfungsian klien akan dihasilkan dari perubahan kognitif. Klien akan memperoleh pengetahuan baru tentang diri mereka sendiri, motif, perasaan, reaksi, dan sikap mereka. Klien juga akan meningkatkan pemahaman terhadap perilaku dan dampaknya untuk orang lain. Untuk yang kedua, perubahan emotif. Banyak perubahan perasaan yang dilakukan terkait sense klien tentang dirinya, dimulai dengan pengalaman merasa diterima, dipahami, dan didukung dalam relasi terapis dengan klien. Seringkali perubahan ini kemudian membebaskan klien untuk mengalami perubahan yang sama dalam diri dan pihak lainnya, baik dalam kehidupan saat ini maupun di masa lalu. Untuk perubahan yang selanjutnya yaitu perubahan perilaku. Terdapat 2 cara untuk melakukan perubahan perilaku. Untuk yang pertama yaitu perubahan langsung. Untuk yang kedua, perubahan tidak langsung melalui medium relasi. Klien dapat mempelajari pola respon yang baru, keterampilan dalam berkomunikasi, dan pendekatan baru terhadap pemecahan masalah melalui relasinya dengan terapis. Untuk yang selanjutnya yaitu perubahan lingkungan. 2 area di mana perubahan dapat dilakukan, yaitu aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan akses klien terhadap sumber-sumber material yang mempengaruhi kehidupannya. Untuk yang kedua, menyediakan pelayanan. Untuk penjelasan yang selanjutnya, relief from suffering. Upaya ini merupakan alat daripada tujuan. Untuk yang selanjutnya, sumber-sumber penyembuhan melalui relasi, terapis, jaringan pelayanan, lokasi terapi, waktu. Sumber-sumber lingkungan mencakup informasi, pelayanan, sumber-sumber material, dan teknologi. Terapi psikososial memiliki komitmen untuk mengatasi situasi yang dapat dirubah dan di mana terdapat keinginan untuk berubah. Dalam pendekatan ini, untuk praktek psikoterapi, masalah dianggap sebagai situasi yang menghasilkan stres dan menghambat keberfungsian yang memuaskan dan individu atau kelompok tidak memiliki sumber-sumber untuk mengatasinya.
Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bipolar disorder. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Terima kasih.